Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan program kita dengan topik pengkajian kekuatan gawat darurat. Nah, di sini ini adalah pertemuan kedua kita dan insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan topik ini. Nah, background-nya di sini sebagai seorang perawat gawat darurat, seorang perawat gawat itu merupakan seorang yang generalis ya, generalis yang saya bilang harus mampu memahami semua tatanan dari keadaan tubuh pasien, keadaan mana yang gawat darurat. Nah, jadi dengan keadaan seperti itu, maka seorang perawat gawat darurat itu harus mampu mengetahui semua hal yang berhubungan dengan aspek dari seorang manusia, yang juga merupakan salah satu data yang kita gunakan juga untuk membangun aspek keperawatannya. Nah, di sini untuk menunjang sebuah pengkajian yang akurat, kita punya 5 hal yang harus kita kuasai ya. Yang pertama adalah mengenali kemampuan diri dulu. Nah, kalau mengenali kemampuan diri ini berarti kita harus sadar sekarang kita ada di posisi yang mana. Nah, apakah sekarang saya adalah seorang perawat pemula, perawat intermediate, atau mungkin perawat yang sudah berlevel advance, atau mungkin yang sudah mahir ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai perawat kuadrat masih merasa ada di level yang masih dasar, berarti jangan sampai kita melakukan pengkajian itu tanpa didampingi oleh orang yang lebih expert ya, atau lebih ahli. Kemudian juga pahami kemampuan diri kita, misalnya kita adalah orang-orang yang masih merasakan takut ya untuk bertemu dengan pasien gawat darurat, atau mungkin masih takut, masih panik ya, masih belum bisa mengambil keputusan dengan baik jika berada dalam kondisi di bawah tekanan. Itu berarti harusnya kita paham, nggak apa-apa, kita kenali dulu diri kita. Kalau misalnya bisa berarti silakan lakukan, kalau misalnya tidak bisa daripada ragu mending ditinggalkan dahulu. Kemudian yang kedua, seorang perawat gawat darurat juga harus mampu memiliki pengetahuan yang baik. Nah, pengetahuan ini utamanya dalam bidang kognitif ya, berarti harus menguasai seluruh aspek tubuh manusia, mulai dari yang aspek fisiologinya, anatomi fisiologi, kemudian mampu menguasai aspek patofisiologinya, mengenali asuhan keperawatan, mengenali kondisi pasien, dan pasien itu juga bukan hanya pasien individu yang bersifat atau mungkin dalam usia tertentu, tapi juga di seluruh rentang usia, mulai dari usia janin ya, ibu hamil plus janinnya, kemudian pada kondisi neonatus sampai pada lansia. Kita harus tahu semua apa saja hal yang dapat mengancam nyawa pada seluruh fase kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, critical thinking and decision making. Nah, berarti di sini kalau kita mau berpikir secara kritis, berarti kita harus tahu dulu apa yang mendasari kita untuk menentukan keadaan pasien seperti itu. Misalnya pasien ini dia kondisinya tidak sadar ya, berarti kita harus berpikir kira-kira kalau seorang pasien berusia 30 tahun dia tidak sadar, kira-kira apa yang terjadi dengan pasien ini. Berarti kita juga perlu mempertimbangkan pasien ini apa yang terjadi dengan dirinya, mengapa bisa begitu, dan bagaimana prosesnya. Nah, nanti ini juga kita perlukan untuk mengambil keputusan yang tepat ya, tepat dan cepat, utamanya dalam hal triase dan pemberian resusitasi. Kemudian yang keempat, faktor pertimbangan kita yang paling besar juga adalah therapeutic communication atau komunikasi terapeutik yang kita kenal juga ya. Nah, di sini berarti seorang perawat gawat itu bukan tidak boleh orang yang pelit bicara ya, harus sangat fasih untuk berbicara dan berkomunikasi dengan seluruh komponen pasiennya. Nah, berarti di sini dia mampu untuk menempatkan dirinya, dia juga harus mampu memilih kata-kata yang tetap menimbulkan harapan bagi keluarga untuk mendoakan keluarganya supaya tetap dalam keadaan yang terbaik ya. Kemudian juga harus mampu membuat keluarga itu percaya dengan apa yang kita lakukan di dalam. Nah, takutnya kalau misalnya kita tidak mampu melakukan hal itu, berarti nanti keluarganya bisa mengalami miskomunikasi ya. Bisa jadi nanti misalnya ada pasien yang mengalami perburukan dan dia tidak diberikan edukasi komunikasi yang baik, sehingga nanti takutnya keluarga mengira kita melakukan hal-hal yang berbau malpraktik seperti itu. Kemudian yang kelima, skill. Nah, ini adalah hal yang tidak kalah penting lagi. Utamanya skill di sini adalah skill dasar ya, yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia juga.
kemudian skill intervensi kolaboratif, dan juga intervensi yang bersifat untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kalau begitu berarti ini harus dilakukan satu padu ya. Keterampilan itu tidak boleh kita tinggalkan dan juga harus mampu dilakukan dengan tepat dan cepat. Itu yang paling penting. Ini saya ambil dari Emergency Nurses Association tahun 2013. Nah, kemudian untuk pengkajian gawat darurat sendiri, nah prinsipnya pada pengkajian gawat darurat ini adalah treat first, what kill first. Jadi kita harus mampu pertama yang mengenali kondisi apa yang mengancam nyawa pada pasiennya. Kemudian kita harus mampu menangani apa yang paling mengancam nyawa tersebut. Nah, misalnya pasien ini mengalami masalah pada RW-nya. Berarti yang kita tangani adalah RW-nya dulu, baru kita tangani breathing-nya. Karena dalam hal kondisi manajemen RW yang tidak tepat, yang berarti RW-nya itu ada masalah, kemudian dampaknya oksigen tidak bisa masuk. Kemudian nanti untuk yang treat first, what kill first ini tetap kita menggunakan panduan berdasarkan primary survey dan secondary survey, nanti akan kita bahas. Kemudian pengkajian gawat darurat ini dilakukan dengan primary survey dan secondary survey, yaitu pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Kemudian yang ketiga, asesmen dan intervensi dilakukan secara simultan, itu nanti bersama-sama ya, dan terus-menerus atau assess, address, and advance. Nah, artinya begitu kita menemukan kondisi apa yang mengancam nyawa pada pasien kita, langsung kita berikan tindakan saat itu juga, dan kita pastikan dia tetap stabil sampai dia boleh kita pindahkan ke ruangan lain atau kita rujuk ya. Berarti di sini seorang perawat gawat darurat itu harus mampu berpikir kira-kira apa yang membuat pasien saya ini dalam kondisi yang gawat, kemudian apa yang dapat saya lakukan, dan bagaimana saya bisa menstabilkannya. Nah, itu hal yang harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus. Kemudian untuk tipe informasi sendiri, seperti yang kita ketahui ya, sama seperti di keperawatan yang umum yang lainnya, ada dua jenis data yang bisa kita kumpulkan. Nah, di sini ada data subjektif dan data objektif. Nah, kalau data subjektif berarti ini adalah data-data yang kita dapatkan secara verbal ya, secara subjektif dari pasien atau mungkin juga dari keluarganya atau orang yang membawa pasien datang ke tempat kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan kira-kira pasien ini punya masalah dengan persepsinya atau tidak. Karena bisa jadi nanti pasien ini berbeda persepsi dengan kita. Misalnya dia bilang, "Mbak, kepala saya kok sakit sekali ya?" Nah, kepalanya sakit, ternyata waktu kita kaji dia belum makan. Nah, bisa jadi nanti ternyata dia manifestasi kelaparan itu adalah rasa pusing. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita mau menangani hal pusingnya pasien karena dia kelaparan, berarti yang kita tangani adalah kasus kelaparannya dahulu baru pusingnya. Ya. Kemudian ini untuk penyajian datanya sering kita gunakan ini ya, apa namanya, apostrof atau mungkin tanda petik ya. Dan ini adalah quotes-nya pasien. Jadi misalnya dia mengatakan kepalanya terasa sakit. Nah, itu berarti adalah data subjektif yang kita ambil dari pasien. Kemudian data subjektif juga kita dapat tujukan ya sebagai keluhan utama atau mungkin masalah yang membuat dia datang ke tempat kita. Oke, berikutnya yang kedua adalah data objektif. Nah, kalau data objektif ini dipertimbangkan sebagai data yang bersifat faktual atau membawa fakta ya, karena ini adalah data yang bisa kita lihat dan bisa kita ukur. Berarti perawat ini harus memiliki pemahaman yang sama antara perawat yang satu dengan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan darah? Apa yang dimaksud dengan pupil? Apa yang dimaksud dengan GCS? Berarti harus sama. Perawatnya harus mampu mengukur hal yang sama antara satu perawat dengan yang lainnya. Kemudian untuk data objektif ini bisa kita dapatkan dari inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan penciuman kita. Nah, jadi ini adalah data-data yang kita dapatkan dari pasien, dan dari sini perawat itu dianggap dia adalah orang yang normal, orang yang mengetahui kondisi apa yang mengancam pada pasiennya. Kemudian yang keempat digunakan untuk memvalidasi keluhan subjektif pasien. Jadi misalnya begini, pasien kita mengatakan dia ada nyeri di kepalanya. Nah, tapi dia di kepala itu tidak ada perubahan apapun ya, dia tidak ada lesi, tidak ada bekas bekas luka, tidak ada benjolan, tidak ada apapun di kepalanya. Nah, bisa jadi nanti kita bisa memastikan data objektif apa yang kira-kira saya perlukan untuk menegakkan diagnosis nyeri pada pasien. Nah, mungkin nanti kita bisa tegakkan data dari misalnya tekanan darah, apakah pasien hipertensi atau hipotensi. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan CT scan. Kalau misalnya dia ada riwayat
trauma atau mungkin ada kecenderungan mengarah pada CVE atau cedera kepala gitu. Oke, nah sekarang untuk pengkajian di peralatan darurat ini utamanya adalah untuk melakukan proses time saving dan life saving ya, karena time saving di sini berarti kita harus memaksimalkan waktu yang kita miliki, dan untuk pelaksanaan pengkajian ini kita usahakan juga maksimal hanya dilaksanakan secara 10 menit. Nah, ini kita bagi menjadi dua ya, ada primary survey maksimal dilaksanakan selama 2 menit. Kemudian yang kedua adalah secondary survey yang dilaksanakan maksimal selama 8 menit. Nanti total ini, ya 10 menit ini akan sangat bermanfaat, akan sangat bermakna pada pasien mengalami kondisi yang mengancam nyawa, sehingga nanti bisa kita pastikan insya Allah yang kita lakukan adalah tindakan yang bersifat life saving. Jadi di sini artinya semakin cepat kita menemukan masalah apa yang mengancam nyawa pada pasien, semakin cepat juga treatmentnya, dan pasti juga kita akan sangat mempertahankan nyawa pasien, sangat membantu dia untuk mempertahankan nyawanya. Oke, berikutnya ini adalah gambaran dari pelaksanaan berdasarkan evidence-based emergency nursing framework-nya ya. Jadi bagaimana sih pengkajian di emergency itu? Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ketika pasien datang, yang pertama kita kaji adalah riwayatnya pasien. Riwayat ini atau mungkin ceritanya, sejarahnya, yang paling pertama kita tanyakan ada pasti keluhan utama. Bapak, Ibu ada yang bisa saya bantu? Nah, saat kita mengatakan hal seperti itu, pasti dia akan mengatakan hal apa yang paling dia keluhkan. Misalnya dia mengatakan, Mbak, ini kepala saya kok pusing sekali. Nah, berarti itu adalah riwayatnya pasien, dia mengeluh pusing. Nah, jadi keluhan utamanya adalah pusing. Nah, nanti dari sini kita bisa mengkaji red flags-nya. Red flags ini maksudnya kira-kira pada pasien usia 50 tahun, ya, dengan KU yang, misalnya dia KU-nya sudah lemah ya, kemudian dia datang ke tempat kita dengan kondisi didorong dengan kursi roda, dia tidak mampu berdiri, kemudian dia mungkin punya riwayat beberapa penyakit komorbid. Nah, berarti kita bisa memperkirakan, oh kira-kira kalau pasien dengan usia sekian, dengan riwayat seperti itu, bisa mengarah pada apa saja sih pusingnya itu. Nah, jadi kita bisa punya pikiran, oh jangan-jangan dia ada masalah dengan tekanan darah, ada masalah dengan perfusi, ada masalah dengan CVE, dan sebagainya. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira pasien ini mengalami apa. Nah, itu kita sebut sebagai red flags. Atau bendera merah ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan pengkajian, yang tadi kita bagi menjadi dua ya, ada primary survey dan secondary survey. Kemudian saat itu juga langsung kita berikan intervensi. Intervensi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan proses pengkajian. Kemudian di sini setelah intervensi kita tegakkan diagnosisnya ya. Diagnosis ini berarti dari segi perawatan kita juga memerlukan data-data tambahan yang mampu menunjang keabsahan dari data kita. Nah, nanti setelah ini dipastikan dan pasien juga sudah stabil ya istilahnya, kemudian baru kita bisa mendispatch dia dari ruang ED atau emergency department. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, di sini dari segi diagnostik ini kita punya alah untuk kembali lagi ke bawah dengan cara melakukan reassessment dan komunikasi. Ini bersifat dua arah. Jadi dari bawah ini kita bisa ke atas, tapi juga dari atas kita juga bisa kembali lagi ke bawah. Artinya bagaimana? Berarti ini adalah proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terus-menerus, dan juga tidak boleh diabaikan. Berarti semua pengkajian kita itu harus saling berurutan, harus sistematis, dan juga harus continue ya, harus berkesinambungan juga. Berarti misalnya kita menemukan masalah di asesmennya sini, ternyata dari asesmen kita kok nggak match ya antara asesmen dengan historinya pasien. Boleh kita kembali lagi pada berdarah yang bawah untuk mengkaji riwayat pasien itu seperti apa sebenarnya. Nah, apalagi kan di sini saat kita melakukan asesmen ini bisa kita bagi lagi di sini, ada yang primary, ada yang sekunder. Nah, sekunder itu kan juga ada pengkajian riwayat kesehatan. Nah, nanti kita bisa pastikan lagi apakah ini benar, apakah ini benar. Kalau misalnya ada yang tidak salah, ada yang tidak match ya, ada yang tidak sesuai, berarti kita bisa kembali lagi pada arah dikomunikasikan ke bawah seperti ini. Nah, untuk memvalidasi kita bisa gunakan bantuan keluarga ya atau caregiver-nya untuk memastikan data itu benar atau tidak. Nah, ini dikenal sebagai HIRAID ya. Ini kan history, RAID, jadi HIRAID. Jadi ini adalah sebuah
alat bantu kita untuk menegakkan kerangka dari pengkajian keperawatan di ruang UGD. Baik, kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan lagi, utamanya jika kita ada di pre-hospital atau mungkin kita masih ada di ruang triase ya. Nah, di sini ada tindakan awal sebelum kita memberikan pertolongan. Nah, di pertama, kita tentukan dulu berapa jumlah korban. Pastikan dia ada berapa orang. Kalau misalnya ada lebih dari satu orang, ya, jika lebih dari satu korban, panggil bantuan ambulans lain. Karena memang idealnya satu ambulans itu untuk satu korban secara optimal. Apalagi kalau misalnya dia korbannya tidak sadar, ya jangan sampai kita menaruh pasien itu dengan cara berjejer, karena setahu saya ya ambulans standar itu memang direkomendasikan hanya satu pasien satu ambulans, tidak boleh ada dua jejer bersama-sama, kecuali pasien yang satu sadar, misalnya yang satunya tidak sadar. Jadi yang sadar kita taruh di brancar, yang sadar kita bisa letakkan dia di samping, di kursi samping, atau mungkin kita dudukkan dia di sebelahnya supir, jadi supaya juga bisa kita angkut secara bersamaan. Tapi kalau memang tidak bisa, memang idealnya mau pasiennya sadar, mau pasien tidak sadar, tetap satu korban, satu ambulans. Kemudian yang kedua, membawa peralatan dasar esensial minimal, yaitu adalah alat-alat untuk membantu evakuasi dan imobilisasi. Ya, yang pertama ada LSB ya, atau long spine board atau scoop stretcher, dan imobilisasi kepala. Jadi ini penting sekali kalau misalnya kita juga kemungkinan kita berangkat ke ke tempat pasien yang dia medannya sulit. Jadi kita tidak bisa membawa brancar yang ada rodanya. Jadi kita bisa membawa LSB atau scoop stretcher. Kemudian yang kedua, collar brace atau neck collar, utamanya pada pasien dengan riwayat trauma, harus selalu kita pertimbangkan pasien itu mengalami cedera cervikal. Kemudian yang ketiga, oksigen dan peralatan breathing serta airway ini adalah hal yang sangat penting karena biasanya pasien yang sudah ada di tempat kejadian dan yang dia tidak sadar itu memang sangat membutuhkan oksigen ya. Kemudian trauma box. Nah, trauma box ini isinya adalah alat TTV, kemudian alat balut bidai, obat dan cairan. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting bagi kita adalah APD dan APD serta hand sanitizer ya. Jadi apalagi juga dengan kondisi saat ini adalah hal yang mutlak harus kita berikan. Jangan sampai kita membawa mudarat bagi diri kita sendiri ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan keselamatan diri kita sebagai penolong. Kemudian yang ketiga, hal yang sangat penting adalah pastikan lingkungan itu aman. Aman buat siapa? Bagi kita sebagai penolong, bagi korban, dan juga bagi lingkungan. Jadi misalnya jika itu adalah area kecelakaan di tepi jalan raya, ya pastinya mungkin masih tergeletak di pinggir jalan, atau mungkin masih ada di dalam mobil. Berarti kita pastikan dulu area itu aman buat kita. Tidak ada percikan api, tidak ada bensin yang menetes, tidak ada apapun, pokoknya hal-hal yang mengancam nyawa kita sebagai penolong dan juga korban selama proses pemindahan. Baru kita boleh masuk ke daerah perimeternya pasien, ya jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri dulu. Baik, sekarang saya masuk pada primary survey ya. Di sini untuk beberapa key points-nya. Yang pertama, digunakan sebagai deteksi cepat dan koreksi segera terhadap organ vital yang mengancam. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah pengkajian kardiovaskular dan respirasi. Jadi kita pastikan dulu pasien ini ada nafasnya atau tidak, ya kemudian apakah dia sadar atau tidak, dan ada nadinya atau tidak. Sebenarnya hanya itu ya untuk primary survey. Kemudian untuk proses pengkajiannya ini juga dilakukan sangat cepat ya, maksimal 2 menit, dan juga terstruktur, harus urut A, B, C, begitu ya. Kemudian primary survey tidak boleh berhenti sebelum selesai, kecuali ditemukan sumbatan jalan nafas dan jantung. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kita menemukan masalah pada A. Jadi kalau masalah pada A itu belum selesai, kita tidak boleh pindah ke breathing. Pastikan dulu A-nya clear, kemudian pasiennya stabil, baru kita bisa pindah ke breathing. Atau misalnya waktu kita datang, pasien sudah dalam kondisi tidak sadar, kita cek nadinya, ternyata dihenti jantung. Berarti saat itu juga kita jangan sampai buka jalan nafasnya, langsung kita lakukan CPR saat itu juga. Nah, ini adalah komponen dari primary survey ya. A untuk airway and cervical spine control, kemudian B breathing, C sirkulasi, D disability, E exposure. Nah, yang harus diperhatikan di sini tidak melewatkan untuk melakukan observasi dan evaluasi kondisi yang mengancam jiwa, serta kondisi psikologi serta aspek legal dan komunikasi,
dengan dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi. Jadi di sini selama kita melakukan tindakan A, B, C, D, E itu tetap harus ada proses observasi ya, proses untuk menemukan masalahnya, kemudian proses untuk melakukan evaluasi, dan pelaksanaan tindakan secara terus-menerus untuk menunjang pelaksanaan tindakan yang bersifat legal dan tidak membawa masalah buat kita nantinya. Oke, kemudian yang A, kita bahas yang A dulu. A adalah airway dan C-spine control. Nah, di sini kaji apakah ada tanda obstruksi jalan nafas dengan look, listen, and feel. Jadi, kita harus mengamati apakah jalan nafas pasien paten atau tidak ya. Kemudian yang kedua, apakah pasien dapat berbicara dengan jelas? Karena jika pasien dapat berbicara dengan jelas, bisa dipastikan airway-nya paten. Ya, berarti tidak ada masalah dengan jalan nafas pasien. Kemudian yang ketiga, buka mulut pasien dan kaji apakah ada sumbatan di jalan nafas seperti darah atau benda asing. Jadi ini juga perlu kita lakukan ya, tapi ini juga harus hati-hati ya, karena jika pasien ini dengan riwayat trauma, maka kita harus sangat berhati-hati saat membuka mulut pasien, karena takutnya nanti pasien ini ada pergerakan pada leher sehingga dapat memperparah cederanya. Kemudian, jika ditemukan masalah percepatan pada jalan nafas, berarti harus langsung kita evakuasi ya jalan nafasnya dari sumbatan tadi. Kemudian yang keempat, kaji apakah ada edema di bibir, lidah, dan leher. Nah, kalau misalnya ada edema, berarti mungkin dia mekanisme cederanya ada masalah dengan jalan nafas juga. Berarti kalau begitu kita bisa mengarahkan pembebasan jalan nafas kita dengan manuver yang ada di sekitar daerah leher. Kemudian yang kelima, tanda-tanda sumbatan jalan nafas parsial. Yang pertama ada suara nafas stridor ya, kemudian penggunaan alat bantu nafas tambahan, pergerakan dada dan perut paradoksikal. Jadi di sini antara dada dengan perut itu tidak sinkron, dia ada perubahan. Misalnya dadanya mengembang, perutnya kan harusnya mengempis. Nah, tapi di sini tidak ya. Kemudian sianotik, pastinya apakah tampak kebiruan atau tidak ya. Kemudian kalau pada sumbatan jalan nafas yang bersifat total, maka kita tidak bisa mendengarkan suara jalan nafas. Jadi tidak ada suara nafasnya. Nah, kalau tidak ada suara nafas, berarti bisa dipastikan pasien mengalami sumbatan jalan nafas total. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran GCS kurang dari 8 atau tidak berespon terhadap rangsangan nyeri, maka tidak akan dapat mempertahankan jalan nafas yang paten. Nah, kalau seperti ini berarti pasien bisa kita berikan pemasangan ET tube ya atau endotracheal tube. Kemudian yang terakhir, pada pasien dengan riwayat trauma, amati apakah ada jejas pada daerah mulai dari dada, leher, dan kepala. Jika ditemukan salah satu atau salah dua atau mungkin ketiganya ya, ada jejas, atau mungkin ada perubahan bentuk dari kepala, leher, dan dada, maka kita asumsikan dia ada riwayat, dia ada cedera leher, maka harus kita pasang collar brace. Kemudian untuk tindakannya, jadi begitu kita temukan masalahnya, langsung kita berikan tindakan ini ya, bisa finger swab, head to chin lift jika dia non trauma, jika trauma dia kita berikan jaw thrust ya. Kemudian suction jika dia ditemukan ada cairan dari jalan nafas. Kemudian pemasangan OPA atau NPA jika pasien ini ada masalah dengan kesadaran. Kemudian kalau kesadaran berarti kan dia tidak mampu mempertahankan airway yang paten, berarti kita perlu memasang alat bantu untuk mematenkan airway-nya. Kemudian bila perlu berikan oksigen, persiapkan pasien untuk tindakan intubasi jika tindakan datar tidak dapat membebaskan jalan nafas pasien. Jadi pastikan dulu pasien itu kesadarannya bagaimana, kemudian yang kedua apakah jalan nafasnya bisa dipatahkan paten atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa, baru kita putuskan untuk membebaskan dengan cara pemberian tindakan yang definitif atau intubasi. Kemudian untuk yang breathing ya, breathing ini kita bisa kaji dengan menggunakan look, listen, and feel. Yang pertama, apakah pasien bernafas spontan? Bernafas spontan berarti dia bernafas dengan usahanya sendiri. Dan spontan itu berarti juga selain dia bernafas dengan usaha sendiri juga adekuat ya, dia nafasnya iramanya sesuai ya, ada fase inspirasi dan ekspirasi, kemudian frekuensinya juga sesuai, jika dewasa antara 12-20 kali. Kemudian, apakah dia adekuat ya, pergerakan dinding dadanya. Oke, kemudian yang ketiga, kaji apakah pergerakan dinding dadanya simetris,
apakah ada retraksi tambahan dari otot sternocleidomastoideus dan nasofaring retraction. Jadi pada pasien dengan gangguan breathing biasanya kita bisa lihat ada usaha nafas yang berlebih ya pada daerah lehernya, pada otot sternocleidomastoid, dan penggunaan nafas dari cuping hidung, dan juga di sini ya di susura jugularis ini dia akan kelihatan cekung jika menggunakan otot bantu nafas. Untuk yang kedua ada listen ya, kita bisa mendengarkan suara paru, pastikan suara parunya sama kanan dan kiri. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ada suara nafas yang tidak normal? Oke, di sini ya. Suara nafas tidak normal maksudnya gimana? Ya, apakah ada gargling, apakah ada wheezing, dan sebagainya ya. Kemudian feel, palpasi apakah ada karpitus atau deformitas. Jadi ini kita bisa juga letakkan tangan kita untuk memastikan ekspansi di dinding dada pasien apakah kanan dan kiri sama atau tidak. Kalau misalnya tidak sama, berarti kita bisa curiga jangan-jangan ada kerusakan pada parenkim paru pasien. Nah, ini yang tadi kita singgung ya, ada penggunaan bantu nafas ini. Jika pasien mengalami kesulitan breathing, maka ini akan terjadi retraksi dari otot sternocleidomastoidnya. Ini kalau tampak dari luar ya, ini ada penggunaan otot trapezius di sini, kemudian otot scalenus yang dari rahang ke arah clavikula, kemudian dari arah jugularis ke mastoidnya pasien, dari sternum ke mastoidnya. Nah, ini adalah otot bantu nafas yang pada umumnya sering digunakan pada pasien dengan gangguan breathing. Kemudian ini untuk frekuensi nafas berdasarkan usia, silakan nanti dipelajari kembali. Jadi ini artinya jika pasien itu bernafasnya kurang dari 12 kali, berarti itu dikatakan, jika dewasa ya, berarti itu dikatakan nafasnya tidak adekuat. Atau mungkin dia lebih dari 20 kali, berarti juga dia tidak adekuat. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa mengecek saturasi oksigen pasien. Kemudian yang kedua, apabila dari series nafas, nah berikan oksigen dengan back mask atau mungkin juga dengan back mask bisa dua ya pilihannya. Kalau dia bernafasnya masih spontan, kita bisa berikan dengan NRBM. Jika dia sudah tidak spontan, kita bisa memberikan dengan BVM ya, back valve mask atau ambu back. Kemudian jika kita temukan adanya tension pneumotoraks, segera lakukan hidrotorakotomi di ICS 2 ya, mid clavicula. Berikutnya sirkulasi. Nah, sirkulasi ini yang perlu kita cek pertama ada tidaknya nadi ya yang pertama. Ini belum saya tuliskan. Pertama ada tidaknya nadi karotis ya utamanya. Kemudian warna kulitnya bagaimana? Kenapa kalau pada warna kulit ini yang perlu kita cek adalah perfusi. Tiga ini kan ada perfusi ya, warna kulitnya, akaralnya bagaimana, dan CRT ini adalah status perfusi perifer. Nah, karena memang biasanya pada pasien dengan kondisi yang shock itu ada perubahan pada perfusinya, di mana dia jadi lebih pucat, atau mungkin lebih biru, atau mungkin akarnya jadi lebih dingin. Kemudian, apakah ada perdarahan eksternal, atau mungkin ada trauma? Kalau misalnya ada perdarahan eksternal, kita bisa lakukan segera beban tekan. Kemudian yang kelima, kaji nadi perifer untuk frekuensi dan irama. Jika tidak ada nadi, lakukan resusitasi. Nah, ini kalau tidak ada nadi untuk resusitasi berarti kita lakukannya di nadi karotis ya, bukan nadi perifer. Kemudian yang keenam, pasang cardiac monitor. Yang ketujuh, pasang IV kanula untuk mempertahankan hemodinamiknya pasien. Berikutnya yang D, disability. Di sini ada dua komponen, yaitu tingkat kesadaran dan pupil. Nah, kalau tingkat kesadaran kita bisa gunakan AVPU atau GCS. Tapi memang biasanya kalau di lingkup masih awal di primary survey, kita terlalu lama kalau menggunakan GCS. Tapi kita bisa gunakan juga sih kalau misalnya kita sudah terbiasa. Tapi jika memang belum terbiasa, kita bisa gunakan yang AVPU saja. Kemudian cek pupil ya, normalnya dia isokor dan reaksi cahayanya positif. Kalau misalnya dia tidak sama, anisokor, berarti kemungkinan ada masalah dengan otak ya, atau mungkin gangguan TIK. Kemudian yang berikutnya adalah cek GDA. Nah, kenapa kok perlu cek GDA? Karena memang biasanya pasien dengan usia di atas 50 tahun ya, dengan riwayat dia punya diabetes mellitus, dia datang ke tempat kita tuh bukan karena CVE, bukan karena cedera kepala, tapi karena hipoglikemi. Nah, ini makanya kita perlu segera temukan ya, kita perlu segera deteksi untuk memastikan pasien ini kenapa dan bisa kita berikan tindakan segera. Kemudian exposure. Nah, exposure-nya berarti kita harus membuka baju pasien untuk memeriksa secara penuh.
dan mengidentifikasi apakah ada penyebab dari cedera atau penyakitnya pasien. Jadi kita bisa melihat biasanya kalau ada cedera berarti ya kita bisa melihat adanya jejas ya, atau mungkin ada deformitas, ada laserasi dan sebagainya. Kemudian jangan lupa setelah kita buka bajunya pasien, kita tutup kembali dengan selimut untuk mempertahankan privasi pasien dan mencegah kehilangan panas tubuh untuk mencegah hipotermi. Dan untuk prinsip untuk membantu kita mempermudah membuka baju pasien ya dengan cara seperti ini. Jadi memotongnya kita bisa dari arah bawah ya, dari bawah ini ke atas kita robek. Jadi nanti ini kan akan ada kayak bukaan ya, bukaan yang jadi nanti waktu kita melakukan loker ini baru bisa diambil. Jadi yang depan ini kita potong, bisa juga dari samping ya, kalau misalnya kesulitan bisa dari atas. Oke, berikutnya adalah secondary survey. Nah, prinsip dari secondary survey ini dilakukan jika kondisi pada primary survey-nya sudah aman, sudah clear. Jadi, jangan sampai kita melakukan secondary survey ini jika kondisi pada primary survey-nya masih belum selesai ya. Nah, di sini untuk secondary survey ada F, G, H, dan I. F-nya adalah full set of vital sign and fluid ya. Jadi kita berikan dia pemeriksaan tanda-tanda vital yang lengkap serta pemberian cairan. Kemudian bisa juga memberikan monitoring ya terhadap perubahannya. Kemudian G, give comfort measures, berarti kita menghitung derajat kenyamanan pasien. Kemudian H, history and head-to-toe examination. Yang I, inspeksi punggung. Untuk F yang pertama, full set of vital signs ini bisa kita cek seluruh tanda-tanda vital pasien ya. Karena tadi waktu kita melakukan primary survey, yang kita cek hanya 2. Nadi sama RR-nya pasien. Sementara di sini untuk vital sign kita perlu mengambil kesimpulan semuanya. Yang paling penting adalah tekanan darah ya. Blood pressure, kemudian SAO2-nya. Kemudian pada bayi dan anak wajib kita periksa berat badan untuk menentukan status hidrasi dan mungkin antropometri pasien juga ya. Nah, ini adalah tanda-tanda vital yang berhubungan dengan usia. Nanti bisa dijadikan patokan untuk memperkirakan kira-kira pasien status pasien saya seperti apa. Kemudian yang G, give comfort measures. Di sini kita harus mengkaji nyeri ya dari pasiennya. Jadi kita bisa mengkaji menggunakan PQRST karena biasanya memang pasien datang ke UGD itu karena dia mengeluh adanya nyeri. Kita bisa menggunakan numerical rating scale yang dari 0 sampai 10 dia ada di mana, atau bisa menggunakan visual analog yang pakai face itu pada pasien anak-anak dan bayi. Kemudian H, history ya. History di sini kita melakukan identifikasi riwayat pasien. Nah, ini juga bisa kita gunakan singkatan sampel ya. S-nya sign and symptom, jadi tanda-tanda gejala apa yang muncul pada pasien. Kemudian A, alerginya termasuk alergi makanan, alergi obat, alergi suhu ya, kemudian apalagi. Pokoknya semua jenis alergi harus kita kaji karena jadi nanti pasien kita tuh datang ke tempat kita bukan karena masalah apa, tapi ternyata karena dia alergi makanan. Kalau misalnya dia datang karena alergi, berarti kita bisa segera menangani ya, lebih cepat untuk penanganannya. Kemudian M, medikasi ya, berarti pasien ini sudah minum obat apa saja sebelum datang ke sini. Kemudian P-nya, past medical history atau riwayat medis pasien yang telah lalu. Jadi dia punya riwayat penyakit apa, pernah kecelakaan atau tidak, dan juga pernah operasi atau tidak. Jadi minimal 3 hal itu ya. Riwayat penyakitnya, riwayat kecelakaan, dan riwayat operasi. Selama hidupnya pasien. Jadi dia pernah sakit apa saja. Yang dirawat ya, jangan sampai kita yang tanyakan ya pasiennya sakit batuk pilek, sakit eksim ya, atau mungkin sakit apa yang mungkin tidak perlu melakukan perawatan inap. Kemudian L, last meal eaten atau makanan terakhir yang dia makan. Jadi dia makan kapan, kemudian jam berapa, dan apa yang dia makan. Ini juga bisa nanti berhubungan dengan status alergi pasien, dan juga bisa kita gunakan untuk nanti misalnya pasien ini mau disiapkan untuk operasi. Jadi kalau misalnya pasien mau operasi, kita bisa lebih cepat melakukan persiapan untuk premedikasi dan sebagainya. Kemudian E, events leading to illness atau injury. Nah, kalau yang E ini bisa kita bagi menjadi 2 ya. Pada pasien dengan riwayat non-trauma, berarti kita bisa mengkaji pasien itu kejadiannya bagaimana sebelum dia sakit, kemudian saat sakit, dan setelah dia sakit, saat dia datang ke tempat kita. Kemudian kalau misalnya dia cedera, berarti kita bisa meminta pasien untuk menceritakan kira-kira
bagaimana sih tadi kejadiannya itu? Kalau misalnya pasien kita nih dia datang karena kecelakaan, kita tanyakan tadi kecelakaan bagaimana ceritanya Pak? Tanyakan dia tadi naik apa? Kemudian dia kalau misalnya naik motor, dia posisinya di mana? Dia bonceng apa yang dibonceng? Kemudian apakah dia menggunakan helm? Kemudian tadi apakah dia ditabrak dari arah depan, samping, atau belakang? Atau mungkin dia jatuh sendiri? Atau mungkin dia menghindari lubang ya, ini dia jatuh. Kemudian waktu dia jatuh, apa yang pertama mengenai aspal? Kepala, kemudian apakah tangan, atau mungkin kaki? Karena nanti biasanya sih kalau kita sudah mengetahui mekanisme of injury itu akan lebih cepat bagi kita untuk mendeteksi kira-kira pasien ini ada masalahnya di mana. Nah, ini untuk kesimpulan dari head to toe examination ya. Nah, kita perlu melihat apakah ada bleeding di seluruh tubuh pasien ya, dari kepala sampai kaki. Kemudian, nah ini untuk head and neck-nya, kita cari petunjuk untuk menemukan ada tidaknya bruising. Bruising itu memar ya, swelling, pembengkakan, atau mungkin deformity atau juga bisa perdarahan dan sebagainya ya. Kemudian jangan lupa kita cek kantongnya pasien ya, karena biasanya apalagi pada pasien dengan kondisi yang dia tidak sadar, kita tidak tahu ya, misalnya masih Mr. X, jadi kita bisa mengkajinya dari ID dari kantongnya pasien, bisa jadi dari kantongnya bajunya, kantong jaket, atau mungkin juga dari tasnya pasien. Kita bisa mencari identitas pasien dan sebagainya. Dan jangan lupa nanti semua hal yang kita temukan yang melekat dengan tubuh pasien harus didokumentasikan dan nanti diserahkan pada keluarga yang mengenal pasien atau mungkin walinya. Kemudian inspect posterior. Dan di sini kita bisa mengkaji dari semua masalah yang mungkin kita bisa temukan. Misalnya ada perdarahan, abrasi, dan sebagainya. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan kira-kira pasien ini bagaimana pola cederanya. Ya, karena bisa jadi ya, saya juga dulu pernah menemukan pasien ini dari depan tidak ada masalah, dia beres, clear, tidak ditemukan masalah apapun. Tapi ternyata waktu di punggung kita bisa lihat adanya bruising. Ternyata dia adalah korban kekerasan. Kemudian palpasi ya, kita perlu mempalpasi mulai dari leher sampai pada tailbone, tulang ekor ya, sampai pada kaki juga. Yang perlu kita cari adalah apakah ada krepitasi, perubahan struktur tulang, nyeri dan sebagainya, itu harus kita temukan. Dan yang paling penting saat kita melakukan proses yang inspect posterior ini, lakukan dengan posisi inline ya, atau mungkin lock roll. Jadi jangan sampai kita malah menambahkan cedera pasien karena kita salah untuk melakukan proses lock roll-nya. Nah, untuk lock roll ini saya rasa juga jenengan semua sudah paham ya bagaimana cara melakukannya. Idealnya dilakukan oleh 4 orang, ya, 1 orang di sini, kemudian dia nanti bersifat sebagai kepala atau leadernya. Nah, nanti dia akan menghandle kepala dan leher sampai pundak. Nah, nanti orang pertama dia menghandle kepala dan leher serta pundak, orang kedua dia menghandle bahu dan pelvis, orang ketiga dia menghandle pelvis dan kakinya. Nanti orang keempat dia nanti akan memasukkan ini LSB-nya, long spine board-nya, dan melakukan palpasi mulai dari kepala sampai kaki. Dan nanti kalau sudah jangan lupa dilakukan fiksasi. Ini misalnya pasiennya kalau misalnya dia mau dievakuasi dari rumah sakit dari kejadian ke rumah sakit, tapi misalnya dia sudah ada di rumah sakit, berarti LSB yang diperlukan untuk mempertahankan posisi pasien supaya tetap inline selama di UGD. Baiklah, nah setelah itu yang perlu kita jadikan pedoman di sini adalah ya untuk reassessment. Nah, ada karena memang bisa jadi nanti setelah kita melakukan secondary survey, pasti itu jatuh drop lagi dalam posisi primary survey, bisa jadi seperti itu. Ya, kenapa kok begitu? Ya, berarti kita belum bisa menemukan kondisi apa yang mendasari pasien mengalami hal yang mengancam nyawa tadi itu. Nah, berarti harus kita temukan kira-kira apakah ada masalah keadekuatan pada jalan nafas dan sirkulasi, status neurologi. Nah, ini juga perlu dikaji oleh sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan. Apalagi misalnya pasiennya tuh dengan riwayat cedera kepala atau mungkin dengan riwayat major bleeding ya yang perlu kita cek secara kontinu. Kemudian pengkajian sekunder dimungkinkan untuk mengidentifikasi cedera yang terkena. Nah, di sini untuk reassessment itu sangat baik, memang bisa kita temukan untuk menentukan kira-kira kondisi ABCD-nya pasien itu sudah stabil atau belum. Oke, baiklah, dengan demikian selesai sudah materi dari saya. Jika nanti ada yang belum dipahami, silakan diulang kembali sampai benar-benar paham, karena ini juga saya sediakan video di YouTube dan sebagainya.
Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini silakan untuk mengerjakan post-testnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.